musik itu tuh buat semua orang. Jadi nggak ada yang namanya orang nggak bisa musik. Cause in stars tonight, so watch me bring the skies, set the night alight. Gimana sih kita belajar nyanyi yang sangat-sangat bagus biar kita bisa menuangkan suara kita dengan baik dan juga bisa berprestasi di tarik suara ini? Yang pertama tuh pede tahu sama suara sendiri. Jadi tuh kebanyakan tuh aku punya nih misalnya orang-orang yang bilang ke aku, gimana sih cara supaya suara bisa jadi bagus kayak lo gitu. Misalnya kayak kenapa sih suara lo bisa kayak gitu, lo belajar kayak gimana sih gitu. Terus aku bilang padahal tuh mereka punya potensi juga sebenarnya untuk bisa suaranya tuh jadi terbentuk dan suara itu jadi lebih bagus kayak gitu, dan bahkan mungkin bisa jauh lebih bagus daripada orang-orang yang mereka anggap bagus gitu. Salah satu omongan dari pelatih aku di PSM terus beliau bilang kayak gini, musik itu tuh buat semua orang, jadi nggak ada yang namanya orang nggak bisa musik, tapi adanya gitu. Ada tapinya mungkin maksudnya ya. Ada tapinya tuh, tapi apakah kamu pede, apakah kamu ingin bekerja keras untuk itu. Kalau misalnya teman-teman pede sama diri suara teman-teman sendiri, teman-teman akan nyanyinya lebih enak, lebih lepas, lebih volumenya jauh lebih kuat gitu, dan nanti orang-orang yang mendengarkan akan memberikan evaluasi kayak gitu. Nah, pada saat orang-orang memberikan evaluasi, nah itulah yang kedua, teman-teman harus bekerja keras untuk memperbaiki evaluasi yang diberikan sama orang kayak gitu. Jadi kita nggak boleh nggak denger omongan orang, maksudnya kayak misalnya gini, kita lagi nyanyi terus orang bilang, ih kok kamu fals sih kayak gitu, terus kayak ih kok kayaknya kamu kurang emosi deh dan segala macamnya, dan itu perlu didengarkan kayak gitu. Jadi bukan kayak ih kan suara aku lebih bagus dari dia, kenapa dia komen, no, it's a big no. Kalau misalnya kayak gitu jangan, maksudnya dengarkanlah semua opini orang tentang suaramu supaya kamu jadi mengetahui gitu, kayak oh ternyata suara aku kayak gini ya di telinga orang, oh ternyata suara aku kayak gini ya di telinga orang kayak gitu. Jadi itulah dasar perbaikan dan juga proses latihan yang harus kita lalui. Kayak sekarang ada YouTube, ada ada platform-platform yang bisa bikin teman-teman mengerti tentang teknik vokal tapi gratis kayak gitu. Itu kan jadi lebih gampang ya kayak gitu. Manfaatkanlah teknologi itu teman-teman untuk bisa menambah skill teman-teman untuk bisa bernyanyi lebih baik. Teman-teman pasti bisa bernyanyi dengan suara merdu. Yeay. Mau juga jadi terpacu untuk belajar nyanyi. Semangat Maul. Semangat. Pengen nanya deh, ada gak sih anggapan kayak misalnya nih kayak mau sendiri, mau merasa suara mau kan berat nih kan, tapi mau tuh susah untuk me-reach suara tinggi jadinya gitu kan, anggapnya kayak Judika gitu kan, suaranya tinggi banget gitu, tapi kayak mau sendiri yang punya suara berat tuh bisa nggak sih seandainya mencapai suara nada tinggi gitu? Menurut aku tuh setiap orang tuh punya range vokal yang beda-beda, jangkauan nadanya yang beda-beda. Nah, belum tentu Judika bisa segitu. Aku bisa kayak Judika. Untuk bisa mencapai itu sih silakan berusaha. Aku tidak akan, maksudnya silakan berusaha dan pasti bisa, menurut aku juga gitu. Tapi kalau menurut aku sayangilah, cintailah jangkauan nada teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi jangan berpatokan untuk jadi kayak aku pengen jadi si A, aku pengen jadi si B kayak gitu, karena teman-teman sudah dianugerahi sama Tuhan range vokal tersendiri, warna vokal tersendiri, dan teknik vokal tersendiri juga. Gunakanlah itu untuk membuat membuat identitas suara teman masing-masing kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya dengar ini suara Ariana Grande nih tanpa lihat tanpa lihat video atau tanpa lihat mukanya kayak gitu, jadi cuma dengar suaranya doang. Nah, bernyanyilah sampai orang kayak gitu sama kita. Kalau bisa tuh, kalau misalnya kamu pun buat nyanyiin lagunya orang, misalnya aku mau nyanyiin lagu Judika nih, nah lebih baik kamu membuat versi dirimu sendiri, bukan versi Judika yang second. Nah kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman yang misalnya punya jangkauan yang berbeda dengan Judika, jangkauan ada yang berbeda dengan Judika, itu bisa nyanyi kayak Judika. Nah itu yang tadi tergantung bagaimana teman-teman mau belajarnya, misalnya kayak tekniknya seperti apa, pakai head voice kah, pakai falset kah, atau misalnya nanti teman-teman harus apa yang dilatih, misalnya pernapasannya, atau misalnya diafragmanya yang kayak gitu sih. Nah berarti itu dari Galuh tuh bagaimana kita mengenali identitas vokal kita sendiri kan, karena kita hitungannya punya keunikan masing-masing gitu kan, jadi pengen belajar nyanyi. Nanti Galuh tolong jadi guru les vokal Maul ya.
boleh kalau mau. Galuh ini kan berasal dari Padang, dari Minangkabau kan. Sempat gak sih kayak terjun ke lagu-lagu daerah gitu? Pernah, alhamdulillah. Hmm. Jujur banget nih, aku Iya. jujur banget sama Ot. Jadi tuh aku tuh dulu sangat susah untuk bisa nyanyiin lagu Minang Oh waktu iya. kecil. Hmm. Karena tuh lagu Minang tuh punya spesifik cengkoknya gitu. Kayak beda dari cengkok dangdut, beda dari cengkok Melayu, beda banget gitu. Jadi kayak susah banget dipelajari. Jadi tuh dulu tuh aku nggak mau menyanyikan lagu Minang tuh bukan karena pandangan orang terhadap lagu Minang. Maksudnya kayak ya pokoknya kayak anak muda yang nggak suka lagu Minang gitu, tapi karena lagu Minang itu susah untuk dinyanyikan, makul. Tapi baru nggak gitu loh. Galuh tadi nyebut kalau cengkok Minang tuh beda dengan cengkok dangdut atau Melayu. Emang beda ya? Kayak mau perasaan sama-sama aja gitu. Iya, beda-beda. Karena menurut aku cengkok Minang tuh kayak punya suatu kekhasannya gitu. Karena kalau misalnya pada saat kita nyanyiin lagu Minang tuh harus ada rasanya. Jadi kalau misalnya ada cengkoknya tuh cengkoknya tuh jadi menambah rasanya itu gitu. Jadi kayak aduh beda deh pokoknya. Kalau aku juga nggak bisa nih maksudnya menjelaskan secara rinci, secara epistemologi, alah ilmu komunikasi banget epistemologi. Secara epistemologi yang harus menyanyikan lagu Minang tuh aku menghindar kayak nggak bisa, takut gitu kan. Terus tapi nggak bisa begitu terus dong gitu. Iya, kayak nggak mungkin kan orang Minang nggak nyanyiin lagu Minang kayak gitulah ya, kayak aduh malu banget gitu kalau misalnya nanti ditanya nama orang kok lo nggak bisa lagu Minang sih gitu kan, malu ya. Malu banget dari itu. Minang. Hina banget rasanya tuh. Iya benar. Berarti sekarang udah bisa ya? Pas nggak tahu dia bisa apa enggak ya, nanti silakan netizen menilai. Benar-benar harus belajar untuk bisa nyanyiin lagu Minang. Jadi akhirnya waktu SMA yang aku bilang aku ikut FLS 2N itu kan harus pas nasional kan harus nyanyiin lagu Minang ya. Nggak pas nasional juga sih, pas penyisihan yang di Sumatera Barat juga harus ada lagu Minang yang dibawain. Mau nggak mau kan harus pelajari dong, karena itu adalah suatu kewajiban ya. Jadi di saat itu aku diajarin sama namanya Om Ciman waktu itu. Kalau misalnya teman-teman tahu lagunya ini, aduh ya Allah, apa tuh? Aku lupa namanya. Duh, mau nggak tahu sama sekali? Siapa mau namanya? Mau nggak tahu sama sekali? Siapa namanya? Ntar ya, aku cari dulu penyanyi Minang. Itu ada salah satu pelatih namanya Om Ciman waktu itu. Beliau adalah salah satu penulis lagu Minang tentunya. Iya. Jadi di situ dia ngajarin aku untuk bisa nyanyiin lagu Minang, dan lagu Minang pertama yang aku bawain dengan cengkok adalah lagu dari Harvey Malaiholo, judulnya adalah Mande. Kalau nggak salah. Itu adalah lagu Minang pertama yang aku nyanyiin dengan cengkok ya. Bukan lagu Minang pertama yang aku nyanyiin seumur hidup, tapi dengan cengkok, maksudnya ya dengan kaidah Minang lah begitu. Dengan cengkok. Kira-kira begitu. Iya. Kalau Minang itu cengkok. Gitu. Katanya Galuh sampai punya video klip Minang nggak sih? Aduh, jadi waktu SMA itu tahun berapa ya? Tahun 2015, kira-kira aku kelas 3 SMA. Jadi itu akhirnya mama tuh bilang, mau nggak bikin album gitu? Ada yang nawarin gitu kan. Hanya ada yang nawarin mau bikin album Minang nggak kamu, kata mamaku gitu kan. Terus akhirnya bikinlah tuh satu album. Nah, ada beberapa video klip yang dimasukin gitu. Mungkin teman-teman bisa kalau nyari nama aku mungkin akan ketemu gitu ya. Gitu ya. Tapi waktu itu aku masih belum menggunakan hijab teman-teman, jadi mungkin sepertinya agak beda kelihatannya mukanya. Kalau untuk sekarang ini Galuh apakah masih punya atau lagi rilis single lagu segala macam nggak? Kayaknya aku lagi nggak ngapa-ngapain, maaf. Gitu lagi nggak menyiapkan single dan tidak menyiapkan album. Iya. Tapi kayak orang-orang menunggu nih kalau misalnya Galuh langsung bikin single kan, wah langsung melejit tuh pasti kan, langsung masuk ke urutan teratas Spotify gitu. Amin ya Allah. Siapa sih penyanyi atau sosok yang Galuh sangat-sangat jadikan panutan, atau Galuh tuh menggemari dia banget gitu, fans banget sama dia nih, siapa gitu? Kalau penonton aku dalam nyanyi itu banyak banget sih. Whitney Houston. Terus ada Cakrakan, bukan Cakrakan ya, tapi Cakrakan. Terus Beyonce,
Beda San. Oh beda. Soalnya Cakakan itu adalah cewek gitu. Oh, Terus ada Beyonce, terus ada Christina Aguilera. Christina Aguilera. 4 itu sih yang sama Celine Dion. Oh my god, Celine Dion. Ada 5 berarti. Jadi itu mereka kan yang nggak diragukan lagi ya kedipaannya dalam bernyanyi. Itu tekniknya udah expert banget lah, satu-satu. Ya Allah. Ya Allah gitu, pengen banget punya suara kayak mereka kayak gitu kan. Amin. Kayaknya udah deh. Terus kalau di Indonesia itu 3 divanya Indonesia yang 3 punya. diva yang Ada Sanaya, Dayanti, dan Titi DJ. Titi DJ, ya kan? Bisa dong berarti nyanyi lagu Mahadaya Cinta. Mahadaya Cinta, ya. 3 diva banget itu. Ini langsung aja nih, karena tadi kita udah nyebutin penyanyi dan Galuh udah Galuh tadi udah sempat nyanyi juga sedikit kan. Kemarin tuh mau udah sebar kuesioner, udah ada bikin instastory di Instagram Maul, siapa nih yang mau coba atau request gitu Galuh nyanyi gitu kan. Ada nih beberapa dari teman-teman kita yang udah memberikan list lagunya. Coba nih, dikit-dikit aja. Ada dari Isan, lagu Week dari Larissa Lambert. Silakan tunjukkan bakat. Terkenal di TikTok nih lagunya nih. Ini buat Isan. I get so weak in the knees, I cannot speak, I lose self-control, and something takes over me in the days, and it's so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me, on my side, I follow my path. Bukan salah lirik Maul, malu. Tapi bagus loh. Kalau aku sih yes. Ini maaf ya teman-teman. For the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All cause you want. Listen. I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home, and I've tried to stay what's on my mind. Oh, you should have known, no. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I'm full of the voice you gave to me, but now I've gotta find my own. Hore! Selamat kamu mendapatkan golden ticket. Kamu langsung terbang ke Jakarta. Terima kasih. Oke. Lanjut nih, ada ini Secret Admirer nih. Dia ngasih namanya Resko. Dia minta lagu Pacu Kudo. Pacu Kudo. Wow, aku tuh kalau misalnya nyanyi Pacu Kudo tuh rada-rada ini, soalnya kayak kan waktu SMP tuh aku pernah nyanyi Pacu Kudo tapi dalam formasi vokal grup. Jadi tuh kayak lupa inget gitu nada aslinya kayak gimana. Pacu Kudo, ale rang mudo, ale nyoki to basabo. Rami nyondeh rami galanggang, gadi mani sarato bujang main kan basa tunggu tenda batundo haro mencari pacuboko tantak marang tak si kurang manca kurang dan rami bahasa macam menanti samedek mananti Wih, rancak mana, yang mana rancak. Kayak ngerasa lagi pengen main talempong jadi itu. Ini nih teman-teman, Maul tuh jago main talempong sama jago main ini apa? Main kalau misalnya teman-teman lihat di UPBM, Maul tuh yang suka main musiknya. Keren deh penyanyi Maul. Enggak ada aja. Masih ada yang nge-request lagu Minang nih kalau ada dari Shiva. Dia minta nyanyi lagu Palai Bada. Astagfirullahaladzim.
Kalau teman-teman di sini Karius Kepala Ibadah adalah lagu Minang pertama yang aku nyanyikan. Oh itu seumur yang hidup. tadi pertama dinyanyikan tuh. Oh, Seumur hidup, ya. keren. Kan tadi kan aku bilang ya kalau misalnya Mandeh, judulnya Mandeh itu adalah lagu Minang pertama yang aku nyanyikan secara benar pakai Oh. cengkok. Nah kalau misalnya lagu Minang pertama yang benar-benar aku nyanyiin adalah lagu ini Kepala Ibadah. Jadi itu sejak SD. Pokoknya kalau misalnya disuruh nyanyi lagu Minang, ya udah aku nyanyi pasti nyanyinya tuh lagu Kepala Ibadah. Karena tuh Kepala Ibadah tuh lagu yang cengkoknya mudah dipelajari gitu. Oh, iya. Jadi kayak cengkoknya tuh nggak cengkok Minang-Minang amat gitu. Iya. Jika Tuhan paika pasta, coba balikan si gulosaka. Jika Tuhan selero patah, coba makan si palai badah. Jika Tuhan selero patah, coba makan si palai badah. Yeay, itu tadi lagu Kepala Ibadah. Satu lagi nih, terakhir nih, request terakhir dari Ica. Ica pengen mendengar suara Galuh kalau nyanyi lagu Korea. Bebas lagu Koreanya apa? Korea, oh my god. Aduh, nggak tahu lagu Korea. Tahu sih, tahu banyak. Cuma aku nggak bisa nyebutnya, takut salah pronunciation. Oh iya. Iya sih. Aku tuh pecinta BTS ARMY Indonesia di mana kau berada. Army nih, Army harus nonton seperti ini. Army tuh solid banget kan, kuat Aku banget. ARMY. Aku Indomie Indonesia ARMY. Oh gitu. Ini deh Dynamite aja, Dynamite. Tapi aku nggak bisa Korea, maksudnya aku nggak bisa bahasa Korea, jadi lagu Dynamite aja ya yang full Inggris. Tapi kan penyanyinya Korea tuh BTS. Cause in such night, so watch me bring the skies, set the night alight, shining through the city with a little funk and soul, light it up like dynamite. Oh. Harapannya kedepannya seperti apa nih, Galuh? Apakah Galuh ingin ikut-ikut kegiatan-kegiatan nyanyi lagi atau pengen bikin single mungkin? Kalau misalnya dikasih kesempatan kayak gitu sih mau banget ya. Tapi harapan untuk saat ini tuh mudah-mudahan Indonesia cepat balik ke keadaan biasanya. Amin. Jadi semua orang kesempatannya nggak direnggut lagi, maksudnya semua orang jadinya kesempatannya sama sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, terus untuk bisa mendapatkan kesehatan yang baik kayak gitu kan. Terus dengan kayak gitu ekonomi Indonesia juga jauh lebih baik lagi, dan akhirnya nanti akan ada peluang pekerjaan yang lebih baik lagi, dan akhirnya aku bisa bekerja. Amin. Amin. Kita bisa bikin konten secara real, ketemu sama Maul nanti. Amin ya Allah. Kan, jadi nggak terbatas kayak gini lagi gara-gara COVID kayak gitu kan. Terima kasih banyak untuk Galuh udah berbagi ceritanya, yang pun sangat-sangat menginspirasi sekali sih. Galuh tuh memang sosok inspirasional emang. Amin, kalau menginspirasi Bang, amin. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua ya di sini yang nonton Bisul Bincang sama Maul. Amin. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa memacu teman-teman, siapa tahu mau belajar nyanyi atau meraih kesuksesan di bidang masing-masing gitu, di bidang lainnya juga boleh. Yang penting positif. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.